Mama, aku kayaknya lebih nyaman di Kristen. Aku kayaknya lebih nyaman di Kristen. Aku langsung shock bang. Aku langsung nangis gemetar. Aku sebagai ibu nggak bisa maksa ya bang ya. Karena bagi aku, agama itu bukan paksaan. Agama itu juga bukan warisan. Agama itu juga bukan warisan. Walaupun aku harus terima hujatan orang, tapi nanti anakmu itu yang bakalan bikin kamu ke surga. Nanti yang doain kamu, dan nanti yang beginikan kamu. Tapi aku nggak bisa paksa mereka bang. Dia mempunyai hak untuk memilih. Akhirnya aku ngomong ke anakku, kamu benar mau masuk Kristen? Iya mama. Kamu yakin? Iya mama katanya. Terus aku mencoba untuk tidak nangis. Aku bilang apapun keyakinan yang kamu pilih, mama setuju. Asal kamu tetap takut sama Tuhanmu, Tuhan yang kamu yakini sekarang. Mau bagaimanapun itu, kamu tetap anak mama. Dari situ anakku juga berpikir, gitu loh. Dia berterima kasih sama aku karena aku bukan seorang ibu yang memaksa dia. Karena aku bukan seorang ibu yang memaksa dia. Bahkan aku membebaskan dia selagi itu baik. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Gila guys, ya. Menurut saya pribadi ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ada seorang ibu yang shock ketika anaknya minta izin murtad. Biasanya kalau murtad itu diam-diam ya, tapi kasus yang satu ini beda guys kalau saya perhatikan. Jadi kalau kita tonton video barusan, di situ ibunya ngaku anaknya minta izin murtad. Wow, gila. Kok bisa? Ternyata usut punya usut karena si anak itu sudah terlanjur nyaman di agama Kristen. Wow, gila. Sehingga murtad dengan cara terhormat. Apakah ini murtad dengan cara terhormat gitu? Apakah ini murtad dengan cara sopan gitu? Sementara ibunya kalau saya perhatikan ya, dari cara berpakaian adalah orang yang sangat-sangat religius. Orang yang sangat-sangat dekat dengan agama. Tapi kok bisa anaknya murtad? Nah yang jadi pertanyaan, ketika kita punya anak nih ya, misalnya anak kita itu murtad misalnya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita masuk neraka atau tidak? Jadi berdasarkan keterangan dari ibu dalam video itu, ada sekelompok orang tertentu yang mengatakan bahwa ketika anak kita murtad itu, maka kita juga akan menanggung dosanya, kita akan masuk neraka dan sebagainya, bla bla. Ada berbagai macam pendapat ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah pendapat ini masuk akal atau tidak? Apakah kalau misalnya nih ya, seseorang itu murtad, ya kita ibunya misalnya, atau bapaknya, atau orang tuanya misalnya, anak kita murtad, apakah kita masuk neraka? Kalau misalnya ada mengatakan, ya kita masuk neraka. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Lalu kenapa ya, saya cuma bertanya ya, kenapa kalau misalnya ada orang murtad, banyak orang yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah? Padahal kalau saya perhatikan itu ya, bukan berarti saya nyuruh yang dalam video untuk murtad ya, bukan ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya. Jadi kalau saya amati itu ya, saya tuh orang yang sangat penasaran gitu. Saya suka dengan yang namanya ilmu humaniora gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kalau seseorang itu murtad, biasanya akan dimusuhi. Enggak semuanya tapi disclaimer on ya, akan dimusuhi, akan dijauhi dan lain sebagainya. Nah, padahal kan kalau misalnya seseorang itu murtad ke agama Kristen misalnya, atau ke agama Buddha, atau agama Hindu ya, kan kalau dia murtad itu nggak pernah tuh kasus misalnya nih ya, ketika seseorang itu murtad, lalu kasus mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu, nggak pernah tuh, ya kan? Misalnya nih ya, katakanlah misalnya, ada seorang pria atau wanita misalnya, murtad ke agama Kristen, lalu setelah dia beragama Kristen, dia mempersekusi orang lagi ibadah misalnya, bubarin paksa orang Islam ibadah misalnya, nggak ada tuh kan, mempersulit izin pembangunan masjid misalnya, nggak ada tuh. Saya nggak pernah melihat seperti itu ya. Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian
Ya kalau saya perhatikan orang yang murtad itu jarang mereka radikal. Biasanya mereka itu sangat-sangat humble sekali ya. Mereka sangat-sangat patuh dalam beragama. Sangat-sangat rajin ibadah. Lebih rajin daripada orang Kristen itu sendiri. Karena waktu saya SMP, saya punya teman satu kelas. Nah, setelah dewasa, dia menikah dengan seorang muslim, wanita muslim. Kalau saya perhatikan itu, justru mantan muslim ini atau orang yang murtad ini, istrinya lebih rajin gereja daripada dia sendiri. Ini ada semacam keanehan. Justru teman saya ini nggak terlalu serius dalam beragama gitu ya, nggak terlalu rajin beribadah, tapi istrinya rajin banget ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi gitu? Ya ketika misalnya nih dalam agama Islam itu mereka sangat rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu dan sebagainya. Ketika pindah ke agama Kristen, mereka rajin gereja. Karena apa? Karena cuma sekali seminggu doang gitu. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Kemudian selain itu ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu satu, kenapa kalau ada saudara kita yang murtad, yang mualaf, kenapa kita marah-marah gitu? Bukankah Tuhan itu menciptakan semua penganut agama di dunia ini, baik Kristen, baik Islam, Buddha, dan sebagainya. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, guys. Yang pertama kali mengatakan seperti ini adalah Pak Islah Barawi. Pak Islah Barawi ini adalah lulusan luar negeri, lulusan Amerika, bukan kaleng-kaleng. Dia adalah pentolan NU. Bahkan sangat-sangat disegani di NU. Di masa depan saya bisa memprediksi bahwa Pak Islah Barawi ini akan jadi Menteri Agama. Dia adalah penerus daripada Gus Dur. Jadi kalau Anda mau menemukan sosok Gus Dur di zaman sekarang ini adalah Pak Islah Barawi. Saya tidak promosi Pak Islah Barawi di sini, tapi Pak Islah Barawi ini gurunya langsung gitu ya, berguru langsung itu ke Pak Gus Dur. Nah, muridnya Pak Gus Dur yaitu Pak Islah Barawi pernah mengatakan, Tuhan yang menciptakan orang Kristen, orang murtad, orang mualaf, orang yang tidak peduli dengan agama, ateis, atau orang yang tidak beragama sekalipun, mau agama Hindu, mau Buddha, dan lain sebagainya, adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu kalau ada murtad misalnya atau pindah agama, kenapa kita harus marah-marah gitu? Bukankah yang menciptakan semua manusia itu adalah Tuhan yang sama, atau semua penganut agama itu Tuhan yang sama, yang menciptakan Muslim menurut Pak Islah Barawi ya, bukan menurut saya, jangan marah-marah ke saya. Jadi Pak Islah Barawi mengatakan yang menciptakan Muslim itu Tuhan yang sama, juga yang menciptakan orang Kristen. Lalu kalau ada umat Muslim yang murtad ke agama Kristen, kenapa marah-marah gitu? Kenapa dimusuhi gitu? Kan nggak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau saya bongkar, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau nyutan berjamaah. Saya akan bongkar suatu rahasia yang sangat-sangat luar biasa. Jangan skip ya guys ya. Ini sangat penting sekali. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya itu, menurut keyakinan saya, justru ajaran atau tradisi dalam beragama agama tertentu maksudnya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Justru itu yang bikin kita semakin intoleransi. Kenapa? Kok bisa tradisi dalam beragama itu bikin kita intoleransi atau benci ketika orang pindah agama? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu cukup beragam ya. Ada berbagai faktor ya. Tapi dari sudut pandang tradisi dalam agama tertentu di Konoha itu, kenapa? Karena tradisi dalam agama tertentu di Konoha itu mengatakan bahwa agama kita lah yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat. Jadi kalau kamu pindah agama, ya lu masuk neraka gitu. Itu dari sudut pandang tradisi agama tertentu di Konoha ya. Enggak semua agama tapi ya, hanya agama tertentu ya. Jadi tanpa kita sadari, tradisi semacam inilah yang bikin kita semakin intoleransi. Kenapa? Karena kita mengklaim kebenaran. Padahal kita belum pernah ke sorga, belum pernah ke neraka, belum pernah lihat sorga dan sebagainya. Tapi kita sudah ngarang gitu ya masalah sorga. Kita langsung berhalusinasi kalau bicara sorga. Oh nanti sorga itu seperti ini. Oh kamu nggak masuk sorga. Ya oh kamu masuk neraka karena kamu pindah agama bla 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 dikata-katain gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah sorga itu terbukti secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga. Saya cuma bertanya, dan bertanya. Kemudian selain itu,
secara antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Jadi gini guys, kita benci dengan orang yang pindah agama itu sebenarnya dari sudut pandang antropologi itu nggak ada hubungan dengan agama. Wong yang menciptakan umat manusia ini apapun agamanya kan Tuhan yang satu kan, Tuhan yang Maha Esa kan, bukan Tuhan yang tidak Maha Esa kan. Jadi kalau kita percaya Tuhan itu satu, ya semua agama ya diciptakan oleh Tuhan yang sama gitu. Semua umat diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tapi dari sudut pandang antropologi, kalau misalnya keluarga kita pindah agama, murtad misalnya, mualaf dan sebagainya, kita benci itu karena apa? Karena kita merasa kehilangan komunitas, kehilangan anggota komunitas. Jadi secara tidak sadar, kita itu ya takut kehilangan anggota komunitas kita itu karena apa? Karena dalam otak bawah sadar kita itu secara antropologi, ya kita akan mudah terserang. Makanya biasanya kalau misalnya ada kelompok minoritas dalam suatu kelompok mayoritas tertentu itu, kita tuh kan takut ya. Karena apa? Karena pikiran semacam ini tertanam di pikiran kita. Zaman dulu manusia itu makhluk yang diburu. Sehingga apa? Sehingga kita berkelompok-kelompok. Semakin besar kelompok kita, maka kita semakin bahagia gitu. Kenapa? Ya, pertama kita tidak mungkin diinvasi gitu ya. Diinvasi oleh suku lain atau kelompok lain gitu. Kemudian kalau kita diserang hewan itu, kita punya chance gitu atau kesempatan untuk bertahan hidup yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kita sedikit kan diserang harimau atau singa kan kita takut kan karena apa? Karena sedikit. Tapi kalau banyak kan kita nggak takut ya. Karena apa? Karena ada banyak chance untuk melarikan diri ya. Jadi untuk bertahan hidup atau survive itu kalau kita banyak itu akan sangat-sangat besar sekali gitu. Sehingga ketika ada kelompok kita yang pergi ya, jadi kita tuh merasa bahwa aduh gimana ini? Nanti kita jadi minoritas, jadi kita jadi diserang suku lain, kelompok lain, diserang hewan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh tertanam dalam otak bawah sadar kita tanpa kita sadarinya. Itu fakta yang jarang kita sadari guys. Tapi kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak warga Konoha itu yang kejang-kejang kalau minta berjamaah. Jadi ini sebenarnya otak primitif atau otak kampungan. Jadi seorang itu yang takut jadi minoritas itu biasanya otak kampungan. Karena apa? Karena beraninya rame-rame gitu. Jadi kalau kita perhatikan, mohon maaf bagian video nggak semuanya tapi ya, kenapa ada mempersekusi rumah ibadah di Konoha itu? Karena apa? Karena mau berebut siapa mayoritas, siapa minoritas. Karena mayoritas nggak mau mereka jadi minoritas. Ya, katakanlah misalnya di Konoha ya, ada sekelompok agama tertentu yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan lain sebagainya gitu, mempersulit izin. Kenapa? Karena mereka nggak mau jadi minoritas gitu. Mereka mempertahankan kelompok mereka atau koloni mereka gitu. Mereka nggak mau ya mereka itu kehilangan umat gitu ya. Ada yang murtad dan lain sebagainya. Nggak mau karena apa? Karena ya, secara psikologi ya, secara antropologi kita itu masih menyimpan memori ya di otak kita itu ya ratusan tahun yang lalu bahwa kalau kita minoritas itu kita pasti selesai, pasti mati, kita nggak berdaya gitu. Sehingga apa? Sehingga kita takut dengan keadaan kalau kita minoritas. Jadi itulah alasannya kenapa agama tertentu, enggak semua agama tapi ya agama tertentu di Konoha itu kalau mereka minoritas akan baik seperti malaikat. Tapi kalau mayoritas mereka akan menunjukkan aslinya. Kalau misalnya mengatakan nanti kalau Kristen mayoritas di Konoha itu kita akan dipersekusi, dibubarin paksa, kita akan disiksa, diapain, ada semacam pikiran seperti ini kan, stereotip seperti ini kan. Buktinya Filipina, Timor Leste, apakah orang-orang Kristen di sana mempersekusi umat Muslim di sana? Enggak kan? Walaupun di Timor Leste umat Muslim minoritas, nggak pernah tuh dipersekusi, ya dipersulit izin rumah ibadah dan sebagainya, nggak pernah tuh, nggak pernah sama sekali. Jadi itu hanya ilusi gitu. Ya kalau misalnya mengatakan, oh nggak bisa gitu dong ya di luar negeri, ya kan di luar negeri ya kan beda ya, konteksnya beda. Kita bicara Asia dulu deh ya, jangan luar negeri. Kalau luar negeri itu kan imigran ya. Bagaimana dengan India? Nah, India ini kan bukan masalah minoritas sama mayoritas doang, tapi dendam masa lalu. Jadi orang India itu dendam dengan invasi kekhalifahan Umayyah kalau nggak Abbasiyah dulu ya. Dulu menginvasi India.
Nah, dari situ tuh ya ada dendam pribadi orang India dengan umat Muslim yang ada di India, bukan di Konoha ya. Sehingga apa? Sehingga sekarang mereka itu sangat-sangat sensitif dengan umat Muslim. Ya, saya harus mengaku itu. Banyak masjid yang digusur. Di video sebelumnya saya udah bahas nih. Kemudian banyak rumah ibadah yang dipersulit izinnya. Ya, saya harus mengaku itu. Ya, kenapa? Karena dendam masa lalu. Di Konoha juga sebenarnya ada dendam masa lalu kok sebenarnya. Tapi kan saya nggak mau bongkar ini. Ya, kalau saya bongkar ini nanti pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya kan? Dulu udah saya pernah bahas ini ya. Tapi ya banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau sudah berjamaah. Dulu sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada sekelompok tertentu, agama tertentu yang menyebarkan agamanya menggunakan pedang di daerah Konoha. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya di sini ya, tapi ini sudah terkubur lama, sudah hampir ribuan tahun ya, ratusan tahun gitu ya. Jadi susah ya kalau dibongkar sekarang ini, kita pasti ribut satu sama lain ya, kita pasti bentrok ya. Saya tidak menginginkan itu ya, tapi setidaknya kalau misalnya ada orang yang murtad mualaf, kita jangan emosi gitu. Jangan sedikit-sedikit marah gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang kan nggak ada lagi istilah mayoritas minoritas gitu. Sementara di Konoha kan kalau kita perhatikan kan masih banyak gitu ya. Zaman sekarang era internet, tolonglah ya, istilah mayoritas minoritas itu dihilangkan aja gitu ya. Itu seperti prinsip yang sangat primitif gitu ya, kampungan gitu. Mau mualaf sok aja mualaf, nggak jadi masalah ya. Mau murtad sok aja murtad, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu sekarang ada bisnis ini dong guys. Tanpa kita sadari, artis itu kalau udah meredup ya, nggak semua artis tapi ya, biasanya dia pura-pura murtad atau pura-pura mualaf gitu. Supaya apa? Supaya viral gitu, supaya terkenal. Zaman dulu kan musim perselingkuhan ya. Kalau artis itu mulai redup, maka mereka akan bikin settingan perselingkuhan gitu. Ya kemudian pura-pura selingkuh, pacaran apa segala macam gitu. Ya kemudian kalau zaman sekarang ini, zaman internet tuh kalau saya perhatikan lebih ke agama ya. Saya juga nggak tahu kenapa sih Konoha itu sekarang makin hari makin mabuk agama gitu. Padahal kan kita tahu bersama bahwa zaman sekarang kan bukan zamannya agama lagi ya. Zaman sekarang di zamannya kita tuh hidup berdampingan tanpa ada batas agama. Kenapa makin hari kita makin meributkan agama gitu ya, ini agamanya A, ini agamanya B, ini agamanya C, yang nggak bakal maju ya, sampai kiamat pun kita tidak akan jadi negara maju kalau dikit-dikit meributin minoritas mayoritas. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kan kalau misalnya saya baca-baca komentar di YouTube ya, di TikTok, di Facebook dan sebagainya, biasanya ada yang berkomentar seperti ini. Ya, saya minoritas, saya mayoritas, tapi saya dukung ini. Saya minoritas, saya tidak dukung ini. Ya, saya Muslim, tapi saya tidak mendukung persekusi rumah ibadah. Saya minoritas, tapi saya nggak dukung orang murtad dan sebagainya. Jadi kita itu sebenarnya sudah dikotomi gitu, sudah dipisah-pisah. Dulu nggak ada seperti itu. Ya dulu waktu kita zaman Pak Harto itu, apa kita sadari kita nggak seperti itu, nggak terkotak-kotak gitu, nggak ada istilah mayoritas minoritas. Kita mengesampingkan simbol-simbol agama nih ya di zaman Pak Soeharto dulu. Sekarang kita ya kalau saya perhatikan di tempat umum bahkan ada yang dipaksa untuk menggunakan simbol-simbol agama gitu. Dari kecil sudah menggunakan simbol-simbol agama gitu. Padahal anak kecil belum bisa memilih apakah dia menggunakan hijab atau tidak. Bocah belum bisa memilih apakah dia menggunakan hijab atau tidak. Kalau misalnya mengatakan, oh nanti kan masuk neraka, masuk surga, apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba saya mau nanya saya yang video, apakah surga dan neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau kita bicara tentang kejujuran, ya kalau kita bicara secara akademik ya harus jujur gitu, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Mau kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang
sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada umat Muslim. Saya tidak berpihak pada umat Kristen. Sekian video ini. Saya kaum intelektual. Salam rasional.